Minggu malam tepatnya tanggal 15 Maret 2026 Jakarta akan menjadi saksi salah satu duel paling panas di BRI Super League. Di Stadion Megah Jakarta International Stadium, Persija Jakarta wajib menang kalau tidak mau tersingkir dari persaingan papan atas. Tapi masalahnya lawan mereka ini bukan tim sembarangan ya. Dewa United FC datang dengan skuad penuh dengan pemain bintang dan juga taktik yang sangat disiplin. Tim ini terkenal dengan tim yang bisa menghukum kesalahan lawan lewat serangan balik. Di sisi lain, pelatih Marcio Souza dikenal dengan pressing yang agresif dan permainan cepat yang bisa membuat lawan panik sejak menit pertama. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Persija mampu memanfaatkan dukungan puluhan ribu Jackmania untuk menguasai pertandingan atau justru Dewa United yang akan mencuri poin di Jakarta. Apalagi di saat yang sama nanti duel besar juga terjadi antara Borneo FC versus Persib Bandung yang tentu saja bisa mengubah peta persaingan liga. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan preview match liga antara Persija Jakarta versus Dewa United, ya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Kita mulai. Jadi ini merupakan laga tunda ya, pekan ke-25 BRI Super League 2025-2026. Dan kick off akan dijadwalkan pada pukul 20.30 di Stadion JIS. Dan bagi Persija, pertandingan ini tentu saja sangat penting untuk tetap menjaga peluang mereka bersaing dengan Persib, bersaing dengan Borneo, dan ada di jalur papan atas. Nah, bagi Dewa sendiri pertandingan ini juga jadi kesempatan emas tentunya untuk menunjukkan bahwa Dewa masih bisa bersaing dengan klub besar Liga Indonesia. Jadi tentu saja membuat laga ini semakin menarik karena juga di Samarinda di jam yang sama 20.30 Borneo menghadapi pemuncak klasemen Persib Bandung. Jadi kalah menang di dua match ini akan sangat mempengaruhi posisi di klasemen. Marcio Souza dalam musim ini memang memasuki fase-fase penting dan target mereka jelas ya, kembali menembus papan atas dan menjaga peluang menuju kompetisi Asia. Jadi Persija biasanya tampil lebih agresif ketika bermain di kandang, apalagi dengan dukungan supporter fanatik yaitu Jackmania. Dan atmosfer JIS kita tahu sendiri ya, apalagi kedekatan penonton dengan pemain itu luar biasa. Ini memberi energi tambahan bagi pasukan-pasukan macan Kemayoran. Di sisi lain Dewa United yang merupakan salah satu tim yang berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, skuad mereka hari ini dipenuhi dengan pemain timnas ada ya, Egy ada. Ya, kemudian pemain asing berkualitas juga ada. Kombinasi pemain muda dan senior juga ada. Jadi wajarlah kalau memang Dewa United ini disebut juga sebagai tim kuda hitam yang lumayan sulit untuk dikalahkan. Secara taktikal ya kita tahu sendiri bahwa Persija atau Marcio Souza ini sangat senang dengan memainkan pola 4-2-3-1 atau juga 4-3-3. Dan ini sesuai dengan karakter permainan yang dimainkan oleh mereka ya. Mereka sangat kita kenal sebagai tim yang punya pressing intens di lini tengah, kemudian progresi bola dari fullback ya. Dari Rizky Ridho itu progresinya bisa main ke depan ya. Serangan cepat juga melalui sayap. Nah, kalau strategi utamanya sih bisa dibaca ya dengan overload sayap ya, kemudian memaksimalkan sisi lapangan, fullbacknya naik tinggi. Jadi ada opsi crossing yang sangat banyak yang bisa diciptakan oleh Persija. Dan ini juga bisa menciptakan kelebihan jumlah pemain di sisi sayap dan membuat pertahanan lawan dipaksa untuk melebar. Nah, kalau pressing lini tengahnya, Marcio Souza ini tentu saja ingin menciptakan Persija memenangkan duel di area tengah. Karena kalau ini berhasil, Persija tentu akan bisa mengontrol tempo permainan. Dan serangan lebih cepat bisa lebih dibangun lebih cepat lagi. Dan di samping itu transisi cepat mereka ketika merebut bola, ini kan langsung melakukan vertical pass ini. Counter attack-nya dan ini efektif untuk tim yang bermain menyerang. Tapi kalau kemudian kita coba komparasi atau bandingkan dengan analisa taktik Dewa United yang dengan formasi
utamanya 4-3-3, mereka selalu ingin memainkan build up yang rapi. Dan kemudian penguasaan bola antar lininya cukup baik, variasi serangannya dan juga sayap-sayapnya ya. Jadi kalau memang Dewa ingin memainkan Persija di pertandingan nanti, tidak takut memainkan bola dari area pertahanan. Karena ini bisa untuk memancing pressing lawan, bisa memancing pemain-pemain depan Persija untuk masuk, dan ini kemudian menciptakan ruang yang terbuka di lini tengah. Di samping itu kreativitas gelandang-gelandang Dewa United dengan visi permainan yang bagus, ditambah akurasi umpan yang cukup tinggi dan kemampuan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti, ini sangat membantu ketika Dewa melakukan serangan ke daerah pertahanan Persija Jakarta. Jadi bagaimanapun Dewa juga punya serangan kombinasi ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu metode serangan, tapi mereka punya kombinasi umpan pendek, kemudian crossing dan juga counter attack yang cepat. Nah, tergantung sekarang bagaimana duel taktik kedua pelatih ya. Marcio Sosa dengan tempo cepat, pressing agresif, permainan direct, melawan blok pertahanan yang rapat, menunggu kesalahan lawan dan menyerang melalui transisi cepat. Tentu saja ini membuat tontonan akan sangat menarik sobatku. Ketidakhadiran Alano nanti menghadapi Dewa United memang akan membuat kreativitas serangan berkurang. Kalau Papatola memprediksi ya. Karena kita kan tahu sendiri bahwa Alano ini salah satu pemain paling kreatif di lini depan Persija. Dia biasanya memainkan peran playmaker dari sisi sayap atau held space dan juga mampu menjadi penghubung lini tengah dengan striker. Nah, ini pemain yang juga sangat banyak menciptakan peluang lewat dribble bolanya. Jadi tanpa Alano, variasi serangan Persija akan lebih mudah dibaca dan umpan terobosan yang selalu muncul atau kreativitas di area final third itu akan berkurang. Jadi Persija mungkin akan lebih bergantung pada crossing ataupun bola direct. Dan tentu saja ini akan menjadi keuntungan ya bagi Dewa United. Tapi seperti apa kira-kira Dewa memanfaatkan ketidakhadiran Alano ya, harusnya sih bisa lebih maksimal mereka untuk memberikan tekanan ya dari sisi kanan Persija. Dan tanpa Alano, bek sayap Dewa bisa lebih fokus untuk menjaga area tengah tanpa terlalu khawatir dengan ancaman dribble dari sayap. Dan Papatola sih berharap permainan nanti akan semakin berkembang ya, kedua kesebelasan berani bermain terbuka dan juga menyerang. Jadi kita akan menyaksikan pertandingan yang menarik dan mudah-mudahan tercipta banyak gol ya, minimal 2 gol tercipta, karena pertandingan ini juga tentu kemenangan diincar oleh kedua kesebelasan, khususnya Persija Jakarta. Jadi apakah absennya Alano membuat kreativitas serangan Persija menurun? Ya bisa jadi iya, tapi kejelian Marcio Souza untuk memainkan pemain pengganti nanti itu juga sangat berpengaruh. Oke sobat-sobat, secara hasil Papatola masih meyakini Persija Jakarta akan meraih kemenangan bisa dengan skor 2-0 ataupun 2-1. Terima kasih sobat-sobatku untuk kesempatan video preview match ini antara Persija versus Dewa United. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa di Minggu malam tanggal 15 Maret 2026. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.